Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surwa Yunika dari kelas Pendidikan Fisika B. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai perpindahan kalor pada pembuatan konvektor. Media presentasi pembelajaran ini disusun untuk mempermudah guru dalam mengampu materi pembelajaran perpindahan kalor. Guru dapat menggunakan media ini sebagai media presentasi pembelajaran di kelas. Namun, media ini juga dapat digunakan sebagai software pembelajaran mandiri untuk siswa. Agar dapat memahami keseluruhan materi, maka pembahasan harus dilakukan secara berurutan dari pokok bahasan yang ditampilkan untuk mempermudah dalam penggunaan media ini. Maka pada setiap slide-nya ditampilkan tombol-tombol interaktif. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasar pada pokok bahasan ini, yang pertama untuk KD 3.5 yaitu menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas, dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk KD 4.5-nya yaitu merancang dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor, beserta presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami definisi dari kalor. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menentukan macam-macam perpindahan kalor. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menghitung suhu yang digunakan dalam pembuatan kontrol. Yang kemudian yang keempat, peserta didik diharapkan mampu merancang dan melakukan percobaan mengenai perpindahan kalor. Yang kelima yaitu peserta didik mampu menggambarkan jenis bahan dalam perpindahan kalor. Adapun kearifan lokal yang digunakan pada pokok bahasan ini yaitu sup konro. Sup konro adalah masakan sup iga sapi khas Indonesia yang berasal dari tradisi Bugis dan Makassar. Sup ini biasanya dibuat dengan bahan iga sapi atau daging. Masakan berkuah warna coklat kehitaman ini biasa dimakan dengan buras dan ketupat yang dipotong-potong terlebih dahulu. Warna gelap ini berasal dari buah kluwek yang memang berwarna hitam. Bumbunya relatif kuat akibat digunakan ketumbar. Rasa pedas dan bumbu ini dibuat dari campuran rempah-rempah seperti ketumbar, keluak, sedikit pala, kunyit, kencur, kayu manis, asam, daun lemon, cengkeh, dan daun salam. Adapun materi yang akan dibahas pada pokok bahasan ini yaitu yang pertama, apa itu kalor? Nah, kalor merupakan proses transfer energi dari suatu zat ke zat lainnya dengan diikuti perubahan suhu. Kemudian, jenis-jenis benda berdasarkan kemampuan menghantarkan kalor. Yang pertama yaitu konduktor, di mana benda dapat menghantarkan kalor dengan baik, contohnya besi dan aluminium. Kemudian yang kedua yaitu isolator, di mana benda yang tidak dapat menghantarkan kalor dengan baik, contohnya kain dan kain. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai apa itu perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Perpindahan panas meliputi proses pemasukan dan pengeluaran panas. Kemudian, adapun jenis-jenis perpindahan kalor yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor yang pertama yaitu secara konduksi, di mana gambar di atas menunjukkan sebuah batang logam yang salah satu ujungnya dipanaskan di atas api sementara ujung yang satu lagi dipegang tangan. Panas yang terjadi di ujung logam yang dipanaskan di atas api dirasakan juga oleh tangan yang memegang ujung logam yang lainnya. Ini membuktikan adanya aliran kalor atau panas dalam logam. Peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya disebut konduksi. Besarnya aliran kalor secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana Q per delta T sama dengan H sama dengan K dikali A sama dengan delta T per L, di mana H
adalah jumlah kalori yang merambat tiap satuan waktu, Q adalah laju aliran kalor, K adalah koefisien konduksi termal, A adalah luas penampang batang, L adalah panjang batang, dan delta T adalah perbedaan suhu antara kedua ujung batang. Misalnya, pada proses pembuatan konro, terdapat perpindahan kalor, di mana dapat dilihat mulai pada proses menyangrai kelapa yang akan digunakan dari pembuatan bumbu konro saat menumisnya ataupun ketika memasak iga sapi tersebut. Dalam hal ini, kelapa terlebih dahulu melalui proses pengesangrai dengan menggunakan wajan. Dalam hal ini, digunakan konsep konduksi atau perpindahan panas secara aliran, di mana panas dari api berpindah dari api melalui wajan yang kemudian dialirkan lalu menuju kepada wajan, di mana alat yang digunakan pada pembuatan konro yaitu panci dan wajan yang terbuat dari besi karena dapat menghantarkan energi panas dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu perpindahan kalor secara konveksi, di mana misalnya, saat kita merebus iga sapi, maka akan terjadi aliran atau perpindahan kalor dari air rebusan yang panas di bagian bawah dengan air rebusan yang dingin di bagian atas wadah. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat penantara yang disertai juga dengan perpindahan bagian-bagian zat tersebut, di mana konveksi bisa terjadi pada zat cair maupun gas. Laju kalor secara konveksi secara matematis dapat dirumuskan, yaitu H sama dengan H kecil dikali A dikali delta T, di mana H adalah laju perpindahan kalor, H kecil adalah koefisien konveksi termal, A adalah luas permukaan, dan delta T adalah perbedaan suhu. Kemudian, perpindahan kalor secara radiasi. Gambar di atas menunjukkan saat kita berada di sekitar api unggun, akan dirasakan panas dari api yang menyala. Peristiwa perpindahan kalor tanpa zat perantara disebut dengan radiasi. Emisi atau pancaran energi ini berupa gelombang elektromagnetik dan dapat merambat tanpa zat perantara. Misalnya dalam proses perebusan iga sapi atau pada saat pengesangrai kelapa yang digunakan sebagai bumbu dari konro tersebut. Di mana ketika kita berada di sekitar proses perebusan iga sapi tersebut, maka kita akan merasakan panas dari api yang menyala pada proses perebusan iga sapi tersebut, di mana ini diakibatkan karena panas dari api menyala dari rebusan iga sapi merambat tanpa menggunakan zat perantara. Kemudian, ada pun beberapa soal sebagai bahan evaluasi kepada peserta didik. Yang pertama, kemudian soal yang kedua, kemudian soal yang terakhir. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.